ekspor serta produksi dalam negeri terhadap barang impor. Dengan demikian, akan meningkatkan kemampuan suatu negara untuk mengekspor berbagai barang kebutuhan, misalkan barang modal, bahan baku, atau penolong, yang pada akhirnya nanti akan timbul kemungkinan perkembangannya inovasi-inovasi teknologi terbaru yang dapat meningkatkan jumlah, kualitas, dan jenis barang yang mampu dihasilkan akan meningkat sehingga akan mempengaruhi komposisi perdagangan internasional suatu negara. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu memerlukan dua faktor penting, yaitu modal dan tenaga ahli. Tersedianya modal saja tidak cukup untuk meningkatkan perekonomian. Dengan kata lain, diperlukan adanya tenaga kerja yang terdidik, ahli, dan terampil dalam melakukan proses produksi. Tenaga kerja yang terdidik, ahli, dan terampil ini memerlukan pendidikan. Perkembangan pendidikan merupakan salah satu langkah yang harus dilaksanakan pada waktu usaha pembangunan ini. Tidak bisa lepas dari modal atau tenaga kerja dan teknologi. Kemudian pembayaran modal sama diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Perdana ini bukan dalam bentuk penanaman modal atau investasi. Hal ini sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maupun kesempatan kerja. Dana investasi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat swasta, pinjaman luar negeri, serta investasi swasta asing. Investasi merupakan faktor penting dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka sangat diperlukan kegiatan-kegiatan proses produksi barang dan jasa di semua sektor-sektor ekonomi yang akan terciptanya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi akan tercipta. Dan dari pembentukan sistem ekonomi, faktor-faktor politik juga mempengaruhi penyusunan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah hasil dari proses tawar-menawar politik, di mana kelompok-kelompok yang berbeda memiliki minat dan konflik pada pilihan hasil kebijakan yang berbeda. Kebijakan yang dihasilkan dari konflik politik ditentukan oleh kekuasaan dalam ruang lingkup internasional. Proses tawar-menawar politik sering dipengaruhi oleh kepentingan strategi dan diplomatik yang berlebihan. Kebijakan ekonomi yang dibentuk oleh kepentingan politik akan menjadi alat kebijakan strategi dan diplomatik serta dikaitkan pada tujuan politik atau pertahanan militer. Jasa yang menunjang kegiatan ekonomi dalam masyarakat maupun antar masyarakat. Perdagangan sangat vital perannya oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya, serta untuk memelihara kemantapan stabilitas nasional. Dalam rangka menuju era globalisasi ekonomi atau sering disebut era perdagangan bebas tingkat dunia, maka Indonesia harus membuka pasar bebas dalam negeri agar produk barang dan jasa dari luar negeri dapat masuk dan bersaing dengan barang dan jasa dalam negeri. Begitu pula sebaliknya, bahwa produk Indonesia dapat masuk dan bersaing di pasar luar negeri. Kegiatan impor dan ekspor merupakan hal yang tak terelakkan dalam perdagangan internasional. Suatu negara melakukan perdagangan internasional berdasarkan atas teori keunggulan komparatif, sehingga apabila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara akan terjadi perdagangan internasional. Misal negara Indonesia yang memiliki keunggulan dalam produksi komoditi kopi secara efisiensi, sedangkan negara Malaysia mampu memproduksi timah secara efisiensi, sehingga kedua negara sepakat untuk melakukan pertukaran kopi dan timah. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Indonesia sebagai negara sedang berkembang selalu berupaya untuk meningkatkan pembangunan dengan syarat utama adalah mewujudkan masyarakat demokratis
yang berkeadilan dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam memenuhi kebutuhan akan pembangunan nasional, maka diperlukan sumber daya yang handal serta memiliki keahlian dan kemampuan teknologi tinggi. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, sudah tentu memerlukan biaya yang cukup besar. Maka cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan berusaha meningkatkan investasi. Pada periode industrialisasi, substitusi impor ekspor, terutama migas dan gas bumi, hanya dipandang sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang dominan dan bukan sebagai motor pembangunan ekonomi, sehingga ekspor tidak pernah dipakai sebagai paradigma industrialisasi di Indonesia. Akibatnya, hampir seluruh sektor ekonomi Indonesia semuanya berorientasi ke pasar dalam negeri, kecuali untuk sektor migas dan gas bumi. Ketika Indonesia mulai beralih ke strategi industri promosi ekspor, pangan tersebut berubah. Ekspor kemudian dipandang sebagai sektor yang diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan Indonesia, serta selanjutnya dipakai sebagai paradigma dalam pengembangan sektor industri. Di Indonesia, segala upaya dilakukan pemerintah agar sektor industri menjadi lebih forward-looking dengan target utama agar supaya output sektor manufaktur Indonesia pada akhirnya mampu menjadi primadona ekspor migas bumi. Di dalam strategi industrialisasi, promosi ekspor tersebut arti penting pada dasarnya mendapat artikulasi yang lebih kuat lagi. Perdagangan internasional, terutama ekspor impor barang luar dalam negeri, terjadi biasanya disebabkan oleh kekayaan alam yang dimiliki, pengetahuan, dan kecanggihan teknologi yang dikuasai jumlah penduduk maupun luas tanah suatu bangsa. Selain itu, perbedaan akan politik budaya serta sosial dalam suatu negara juga menjadi sebab munculnya perdagangan internasional. Namun tahukah bahwa perdagangan tersebut menimbulkan beberapa dampak? Dampak pertama adalah cadangan devisa menjadi negara semakin meningkat, menjadikan pasar dalam menjual hasil produksi negara menjadi sangat luas jangkauannya, dan tentunya akan menambahkan lapangan pekerjaan yang dimanfaatkan oleh rakyat. Dan untuk dampak negatifnya, sumber daya alam akan dieksploitasi dengan jumlah yang tidak terbatas, dan tentu akan mengakibatkan kelangkaan suatu barang tertentu, dan tentunya akan meninggalkan sisa-sisa kerusakan pada lingkungan. Internasional akan menciptakan keuntungan dengan memberikan peluang kepada setiap negara untuk mengekspor barang-barang yang diproduksinya menggunakan sumber daya yang langka di negara tersebut.